Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memulai mata kuliah dengan judul mata kuliah illegal drafting. Tapi sebelum kita melangkah kepada materi, saya akan menyampaikan terlebih dahulu SAP untuk selama 1 semester pada mata kuliah legal drafting. Ya, bisa dilihat di layar. Mata kuliah ini judulnya adalah legal drafting ya, dan bobot SKS-nya adalah 2. Kemudian berkaitan dengan pengantarnya bisa dilihat, tidak perlu saya bacakan. Namun topik inti yang akan kita bahas dalam legal drafting selama 1 semester ada 10 pokok bahasan. Yang pertama adalah norma, sumber hukum dan sistem hukum. Kemudian yang kedua, sumber kewenangan dan kedudukan peraturan perundang-undangan hukum tertulis. Kemudian jenis peraturan perundang-undangan, landasan dan asas-asas peraturan perundang-undangan. 5. Materi muatan peraturan perundang-undangan. 6. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan. 7. Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. 8. Partisipasi masyarakat. Kemudian 9. Anotasi atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dan nomor 10 atau yang terakhir adalah naskah akademik. Tujuan dalam mata kuliah legal drafting, karena sebenarnya legal drafting ini juga nanti di semester akhir itu ada praktik kemahiran hukum khususnya dalam legal drafting. Maka pada mata kuliah ini kita akan lebih fokuskan pada teorinya. Namun kemudian kemungkinan juga di akhir saya akan memberikan tugas praktek. Ya, tugas praktek berkaitan mungkin setelah UTS sepertinya. Saya akan memberikan tugas untuk membuat contoh naskah akademik, baik itu naskah akademik peraturan perundang-undangan, peraturan perda atau peraturan-peraturan yang lainnya. Kemudian tujuan atau target yang ingin dicapai pada mata kuliah ini adalah agar mahasiswa memahami konsep norma, sumber hukum dan sistem hukum, sumber kewenangan dan kedudukan peraturan perundang-undangan dalam hukum tertulis. Kemudian jenis peraturan perundang-undangan, landasan dan asas-asas peraturan perundang-undangan, materi muatan peraturan perundang-undangan, proses pembentukan peraturan perundang-undangan, anotasi atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dan mengetahui apa yang dimaksud dengan naskah akademik. Untuk metode kuliah yang akan kita gunakan selama 1 semester ini ada beberapa. Yang pertama adalah ceramah, diskusi, dan penugasan. Kemudian untuk penilaian nanti ada beberapa bobot penilaian. Yang pertama adalah karya tulis. Ini karya tulisnya berupa tugas individu, kemudian kehadiran, keaktifan di kelas, dan presentasi makalah, artinya presentasi makalah dari tugas yang akan saya berikan. Kemudian tes, ujian tengah semester, dan yang terakhir adalah UAS. Kemudian untuk uraian metode dan pertemuan itu nanti bisa dilihat di tabel yang ada ada dalam SAP tersebut, bisa dibaca masing-masing ya. Intinya dari 10 topik itu nanti kita akan pecah ke dalam 12 kali pertemuan. Itu nanti disesuaikan dengan spesifikasi materi-materi yang akan disampaikan. Misalnya di pertemuan pertama kita akan membahas tentang norma, kemudian sumber hukum dan sistem hukum. Kemudian uraian materinya berisi tentang norma dan norma hukum, isi, sifat, lingkungan dan kuasa norma hukum, sumber hukum tata negara, dan tata urutan norma. Ini bisa memakai referensi siapa saja, tapi untuk referensi yang saya gunakan, saya memakai judul dari penulis IGD Panja Aswaja dan Suprim Naa, Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan, alumni Bandung 2012. Kemudian untuk metodenya dalam bentuk ceramah dan diskusi. Begitu seterusnya. Ya baik, itu mungkin ringkasan dari SAP yang akan kita pelajari selama 1 semester ini.
Secara rinci bisa dilihat di dalam tabel tersebut tentang materi-materi pokok secara spesifik apa yang akan kita bahas di setiap pertemuan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.